Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial bagaimana cara melaporkan SPT di DJP Online. Sebelumnya kita harus siapkan terlebih dahulu SPT yang sudah diberikan oleh bendahara masing-masing. Kemudian kita masuk ke Google atau ke Chrome, ketikkan djponline.pajak.go.id. Kemudian nanti akan muncul login seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa mengetikkan NPWP atau misalkan kalau misalnya nick bisa. Nah, ini karena saya sudah tersimpan, jadi sudah otomatis kita coba klik selanjutnya. Nanti akan ada verifikasi seperti ini. Pilih ke nomor handphone. Nomor handphone ini lebih cepat biasanya. Oke, saya sudah dapat 5660883 sesuai dengan yang diberikan oleh SMS. Nah, ini masih proses Bapak Ibu, nggak usah kaget. Nah, nanti akan seperti ini munculnya. Nah, setelah di sini Bapak Ibu cukup eh, tekan lapor, kemudian e-filing. Nah, di sini sudah ada SPT yang telah saya buat dari tahun 2019 sampai 2023. Bapak Ibu tik atau tekan tombol buat SPT di sini. Nah, nanti ada pertanyaan. Pertama jawabnya tidak. Nah, kalau memang tidak menjalankan usaha. Terus kalau misalnya menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dengan istri atau suami, nah, nanti kalau iya iya, kalau tidak tidak. Untuk bruto lebih selama setahun itu kurang dari 60 juta. Kalau di atas 60 juta kita lihat di sini 80 juta berarti kan ini kan bruto ya. Berarti brutonya itu di sini sekitar 89, berarti di atas 60, jawabnya tidak. Nanti kalau misalnya di bawah 60 berarti jawabnya iya di sini. Tapi kita kebanyakan di atas 60. Kemudian pilih dengan bentuk formulir, kemudian pilih SPT 1700. Nah, ini. Setelah ini, karena kita akan melaporkan pajak 2024, kita klik 2024, pilihnya normal, kemudian selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengisi tambah di sini ya, karena kita kan penghasilan yang kena PPh. Nah, ditambah di sini, pilihannya di sini adalah honorarium dari APBN atau APBD. Nah, kemudian brutonya DPP penghasilannya di sini kita lihat, cek di sini ada bruto nih. Jumlah penghasilan bruto yaitu 8961694. Kemudian kita kopikan, kemudian kita masukkan ke sini. Terus ada PPh terhutang. PPh terhutang itu ada di sini. PPh pasal 21 terhutang 699.150. Oke. Kemudian kita pastikan di sini. Oke. Lalu tekan tombol simpan. Baik, selanjutnya ke daftar harta. Jika Bapak Ibu belum pernah menginputkan, Bapak Ibu tekan tambah ya Bapak Ibu. Kemudian kode hartanya sesuaikan saja, misalkan piutang, kemudian tabungan, giro, misalkan sepeda, sepeda motor, alat mobil, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa eh, klik di sini. Kemudian jika Bapak Ibu sudah pernah melaporkan dan masih sama keadaannya seperti dulu, Bapak Ibu cukup eh, tekan tombol harta pada SPT tahun lalu. Atau dari sini Bapak Ibu bisa menambahkan atau bisa juga mengurangi gitu. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Kemudian daftar hutang, begitupun juga daftar hutang. Bapak Ibu kalau misalnya punya daftar hutang ditambahkan boleh, kalau masih baru, kalau masih yang lama tekan ini, nanti daftar hutang akan sesuai. Nanti Bapak Ibu tinggal di sini saja, di apa namanya, ditambahkan saja. Kemudian lanjut ke daftar tanggungan. Nah, daftar tanggungan, jika Bapak Ibu baru sebelum tahun kemarin nambah SPT, atau mungkin eh, disesuaikan dengan di SPT-nya Bapak Ibu ya. Kemudian tanggungan SPT pada tahun lalu diklik ini, atau boleh tambah istri misalkan ya, nicknya berapa, hubungan keluarganya apa gitu ya, pekerjaannya apa. Nah, kalau sudah pernah klik ini, yang sudah ada isinya seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah, di sini ada bunga royalti sewa. Kita kan
kebetulan saya nggak punya penghasilan dalam negeri lainnya. Kemudian kita ke B, ini pun juga saya tidak punya, warisan tidak punya. Lanjut ke bukti potong. Nah, bukti potong di sini kita akan isi Bapak Ibu, yaitu dengan cara menambahkan. Di sini kita isikan PP pasal 21, kemudian NPWP yang memotong ini adanya di sini Bapak Ibu. Di NPWP ini yang D01 atau yang di sini yang bendahara NPWP ini. Jadi saya sengaja dihilangkan karena untuk menjaga kerahasiaan. Kita ketikkan saja nanti di sini. Nah, nanti akan muncul pemotongnya siapa sesuai yang ini. Nah, nomor bukti potong pemungutan ini ada di sini nomor buktinya. Ya, nomor buktinya H01 ini nanti Bapak Ibu tinggal ngisi yang di sini. Kemudian inputkan. Kemudian tanggal bukti pemotongannya sesuai tanggal 31 Januari sesuai yang ada di sini Bapak Ibu ya, di bawah 31 Januari 2025. PPh yang dipotong ada di sini yang telah dinasi ya, di jumlah PPh yang dipungut atau dipotong yang ini. Kemudian kita masukkan ke sini, kemudian simpan. Selanjutnya next. Nanti status kawin itu ada di sini Bapak Ibu, TK atau K. Kebetulan saya K-nya K2. Nanti pilih kawin. Nah, kemudian di sini kepala keluarga. Kalau misalnya hidup berpisah, pisah harta, silakan pilih, sesuaikan saja. Kemudian lanjut ke A. Nah, di sini neto, berarti kan neto yang di sini nih Bapak Ibu. Neto itu yang ini, jumlah penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto kita kopikan di sini. Kemudian penghasilan luar negerinya nggak usah, ininya enggak, kita lanjut ke B. Kemudian di sini kan tadi punya saya kebetulan K2 ya, maka di sini pilihnya 2. Nah, kenapa ini sesuai dengan yang ini Bapak Ibu? Nah, K2 yang ini. Nah, kalau misalnya tidak sesuai nantinya akan berdampak seperti ini. Misalkan K3 ya. Saya pilih K3, lanjut ke C, kemudian lanjut ke D. Nah, nanti ada yang harus dibayar sendiri 225. Sedangkan status di SPT-nya kan kita K2. Maka saya kembalikan K2 menjadi K3 menjadi K2. Lanjut, lanjut. Maka di sini yang harus dibayar sendiri 0. Pastikan ini harus 0. Yang PPh yang harus dibayar sendiri. Kemudian lanjut ke E. Kemudian lanjut ke F. Ini juga lanjutkan saja. Kemudian setuju. Kemudian selanjutnya. Nah, setelah tadi selanjutnya, maka ini statusnya seperti ini Bapak Ibu, pembetulan SPT-nya nihil, kemudian lengkap. Nah, ambil kode verifikasi, klik di sini. Nanti kita mau kirim ke SMS saja, kemudian oke, agar nanti kodenya kita masukkan ke dalam sini. Sudah langsung dapat kodenya. Kita masukkan kodenya di sini. Kemudian kirim SPT. Maka nanti selesai, klik puas. Nanti di sini sudah terdata 2004 dan selesai. Nah, jika Bapak Ibu mau mendapatkan bukti,
Di sini ada BPE, ini yang dikirimkan nanti kepada bukti bahwa kita sudah melaporkan hasil SPT-nya. Itu saja tutorialnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.